Hai semua, kembali lagi di channel aku. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant. Hai, apa kabar buat kalian yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan juga semoga kalian selalu dalam suasana hati yang gembira. Oh ya teman-teman, kalau di video aku kali ini sering mungkin terdengar sepeda motor yang lewat, maaf banget. Dan juga mungkin terdengar ayam berkokok atau mungkin suara tok 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 tok. Tolong dimaklumi banget karena aku bikin videonya di depan kamar, di depan rumah. Soalnya aku lagi nyari sinar matahari yang bagus biar video dari pencahayaan dari video aku terlihat lebih bagus dan lebih terang. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin tumben nih ngeklik video aku, atau mungkin buat teman-teman yang tumben mampir di channel YouTube aku. Hai, aku Putu Ane. Di sini aku bakalan sering membahas beberapa tips dan juga trik untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kecantikan, dan juga beberapa rekomendasi beberapa bahan alami dan merek kosmetik yang cocok buat kalian. Oke, biar nggak terlalu lama aku ngomongnya, sekarang yuk kita mulai ke pembahasannya. Nah teman-teman, sesuai dengan judul di thumbnailnya, di video aku kali ini aku bakalan merekomendasikan beberapa bahan alami yang bisa teman-teman konsumsi dari dalam untuk menghilangkan bau pada. Mungkin sekarang ada nih teman-teman di rumah yang lagi kebingungan banget, kenapa sih kok timbul bau yang tidak wajar, atau mungkin timbul bau-bau yang mungkin membuat teman-teman merasa tidak percaya diri saat bertemu dengan teman atau keluarga atau mungkin sama pasangan. Di sini juga aku bakalan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bau dari Miss-P bisa begitu tidak enak dan juga bisa menyengat. Oke, sebelum aku lanjut ke pembahasan berikutnya, boleh dong aku minta like dan juga subscribe-nya. Hidupin juga lonceng notifikasinya biar saat aku upload video baru teman-teman jadi orang pertama yang tahu. Yuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa bau dari Miss-P itu terasa tidak wajar. Yang pertama faktor dari dalam dan yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor yang pertama adalah faktor dari luar. Di sini aku bakal menjelaskan beberapa faktornya. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan area Miss-P. Yang kedua, sering berganti pasangan. Yang ketiga, jarang ganti celana dalam, pembalut atau tampon. Yang keempat, makan makanan dengan bau yang menyengat. Di sini juga mungkin teman-teman kurang menjaga kebersihan Miss-P, seperti contohnya jarang mandi atau jarang membersihkan area Miss-P dan sering membiarkan Miss-P dalam keadaan lembab. Ayo teman-teman, coba teman-teman pikirkan, apa mungkin ada nih faktor dari luar yang udah teman-teman gak sadari, udah sering teman-teman biarkan berlalu begitu aja. Nah, ini dia adalah faktor dari luarnya kenapa Miss-P bisa mengeluarkan bau yang tidak normal. Oke. Dan di sini faktor yang kedua yaitu faktor dari dalam adalah, pertama, mungkin teman-teman tidak menyadari sering minum alkohol atau gaya hidup yang tidak sehat seperti minum alkohol atau merokok atau makan makanan yang kurang sehat, itu juga bisa memicu adanya penyakit dalam. Jadi Miss-P akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan itu adalah salah satu perlawanan tubuh yang mengingatkan kita bahwa mungkin saja ada gangguan di dalam tubuh kita yang teman-teman tidak sadari. Jadi aku saranin banget kalau teman-teman merasa baunya ini udah nggak masuk akal atau udah terlalu udah terlalu nggak enak banget, aku saranin banget buat teman-teman mungkin bisa mengeceknya ke dokter agar bisa mendapatkan pertolongan secepatnya. Jangan dibiarkan. Nah, ini dia teman-teman faktor dalamnya juga ya, beberapa faktor yang menyebabkan kenapa area Miss-P kita bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kadang vagina bisa mengeluarkan bau menyengat yang tidak sedap sebagai pertanda infeksi. Namun ini biasanya akan disertai dengan gejala lain seperti sensasi gatal, panas terbakar, atau keputihan yang tidak normal atau iritasi. Mudahnya ketika tidak ada gejala lain yang menyertai bau Miss-P bisa dianggap normal. Bau pada vagina seringkali tidak membutuhkan pengobatan, akan hilang dengan sendirinya.
Namun jika tak kunjung hilang, teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter untuk bertanya sebenarnya apa sih faktor dalam yang mempengaruhi kenapa bisa bau misfi teman-teman tuh bisa udah nggak enak atau udah nggak bisa dicium lagi dengan keadaan yang normal. Nah di sini juga aku bakalan merekomendasikan beberapa cara dari luar untuk menghilangkan atau menjaga agar misfi tidak mengeluarkan bau yang tidak enak dicium atau buat teman-teman merasa tidak pede. Yang pertama, menjaga kebersihan misfi dengan rutin mandi dan membersihkannya. Yang kedua, menggunakan sabun berbahan ringan untuk membersihkan area misfi. Yang ketiga, mengganti celana dalam waktu 2 kali sehari. Yang keempat, menggunakan celana dalam berbahan katun yang tidak terlalu ketat. Itu adalah beberapa faktor yang bisa teman-teman lakukan untuk menghilangkan atau mencegah bau dari misfi agar tidak terlalu buruk atau semakin memburuk. Oke teman-teman, bahan pertama yang bisa teman-teman konsumsi di sini adalah kunyit. Kenapa kunyit? Seperti yang sudah banyak diketahui, bau tak sedap pada area misfi bisa saja disebabkan oleh adanya jamur dan bakteri di dalamnya. Nah, kunyit menjadi salah satu bahan alami yang bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah bau tersebut. Sifat antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan pada kunyit baik digunakan untuk mengatasi masalah kewanitaan yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Jika mengkonsumsi langsung dalam bentuk mentah setiap pagi sebelum perut terisi, tumbuhan berwarna oranye ini bisa membantu membunuh bakteri dan meningkatkan kekebalan tubuh. Namun jika teman-teman tidak suka, teman-teman bisa merebusnya dengan air dan menggunakan air rebusan kunyit tersebut sebagai sabun untuk membersihkan atau membilas misfi setiap hari. Caranya gampang banget, cukup siapkan 3 siung kunyit, kupas dan cuci bersih. Lalu potong tipis-tipis, setelah itu rebus dengan air hingga airnya berwarna kuning atau kecoklatan. Setelah terasa panasnya tuh seukuran angat-angat kuku, teman-teman bisa menggunakannya untuk membasuh atau membilas dan membersihkan area misfi secara teratur setiap hari. Nah, yang kedua teman-teman, di sini ada daun sirih. Dedaunan yang satu ini memiliki kandungan antibakteri yang bisa membunuh kuman penyebab bau pada area misfi kalian. Untuk mendapatkan manfaatnya, kalian bisa memetik kurang lebih 10-20 lembar daun sirih, lalu potong tipis-tipis, setelah itu rebus dengan air 10-15 menit, kemudian diamkan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan rebusan dari daun sirih ini untuk membasuh atau membersihkan area misfi kalian secara rutin setiap hari. Jadi kalau teman-teman ingin hasil yang maksimal atau secepatnya ada hasilnya, teman-teman bisa melakukan atau menggunakan daun sirih yang udah direbus ini untuk membasuh atau membersihkan area kewanitaan teman-teman secara alami setiap hari. Nah teman-teman, yang selanjutnya di sini ada madu. Ternyata madu banyak banget ya manfaatnya. Mengkonsumsi madu juga sebagai salah satu solusi dari berbagai keluhan dalam tubuh, tak terkecuali juga keluhan untuk kesehatan misfi Anda. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, namun madu sering dikonsumsi untuk menghilangkan bau tak sedap pada area misfi dan memberikan efek baik lainnya pada tubuh teman-teman. Caranya itu gampang banget teman-teman, tinggal mengkonsumsi 1 sendok makan madu setiap hari. Ini tuh sudah dipercaya di masyarakat bisa membantu untuk menghilangkan bau tak sedap yang keluar dari area misfi teman-teman. Aku juga anjurin banget teman-teman untuk melakukan ini sesering mungkin untuk hasil yang lebih memuaskan. Nah teman-teman, selanjutnya di sini ada daun jambu. Tahu kan daun jambu? Daun jambu biji. Daun jambu biji telah banyak digunakan untuk mengobati luka dan mencegah infeksi mikroba karena dalam daun tersebut mengandung tanin, antioksidan, antibakteri, dan sifat antiproaktif. Kandungan tersebut ternyata juga baik digunakan untuk mengatasi bau tak sedap pada misfi. Jika ingin merasakan manfaatnya, caranya sangat mudah. Ambil beberapa
lembar daun jambu, kemudian potong kecil-kecil, kemudian teman-teman bisa merebusnya 10-15 menit. Dinginkan, kemudian gunakan rebusan dari daun jambu ini untuk membersihkan area kewanitaan teman-teman di rumah. Untuk hasil yang memuaskan, teman-teman bisa melakukan ini sesering mungkin. Nah, yang selanjutnya teman-teman, di sini ada air putih. Air putih ini tak perlu diragukan lagi, air putih memang menjadi solusi dari berbagai keluhan dalam tubuh. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan Miss P. Pasalnya, meminum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu tubuh untuk mengeluarkan racun dan kotoran yang ada di dalam tubuh. Tak terkecuali jamur yang ada di Miss P. Karena air putih bisa membantu membersihkan Miss P dan mencegah infeksi. Jadi teman-teman bisa mulai mencoba untuk minum atau mengkonsumsi air putih sebanyak yang teman-teman bisa, karena itu juga bisa mengeluarkan bakteri atau jamur yang mungkin ada di area kewanitaan teman-teman. Oke, selamat mencoba. Teman-teman, yang terakhir di sini ada yogurt. Bau pada Miss P yang menyengat bisa menjadi indikasi adanya infeksi jamur. Bakteri probiotik yang baik dalam yogurt dapat membantu melawan infeksi dan mengurangi baunya juga. Yogurt yang bersifat asam juga bisa membantu mengembalikan pH pada Miss P menjadi normal, dan bakteri Lactobacillus yang ada di dalamnya akan membantu mengobati infeksi yang ada di area Miss P, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba mengkonsumsi yogurt setiap hari dalam jumlah yang normal. Untuk hasil yang memuaskan, teman-teman bisa mencobanya maksud aku, untuk hasil yang memuaskan, teman-teman bisa mengkonsumsi yogurt mulai sekarang setiap hari yang rutin agar hasilnya bisa terlihat secepat dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku kan bakalan merekomendasikan beberapa bahan alami yang bisa membantu teman-teman di rumah untuk menghilangkan dan mencegah bau pada Miss P akan menyebar dan semakin parah. Kenapa aku merekomendasikan bahan alami ini? Seperti biasa, pertama karena harganya terjangkau, kedua untuk mengecilkan adanya efek samping yang bakalan teman-teman rasakan saat mencoba bahan-bahan alami yang bakalan aku rekomendasikan di sini. Bahan alami yang aku rekomendasikan di sini kan sebagian besar bakalan teman-teman konsumsi atau minum setiap hari. Jadi aku bakalan mencari bahan-bahan alami yang hampir tidak ada efek sampingnya. Selain itu juga karena harganya juga terbilang murah dan juga gampang dicari untuk bahan-bahannya. Jadi aku yakin banget teman-teman bakalan bisa untuk lebih semangat untuk mencoba bahan-bahan alami yang bakalan aku rekomendasikan di video kali ini. Nah teman-teman, itu dia beberapa bahan alami yang sudah aku rekomendasikan buat teman-teman. Pertama, bisa digunakan di luar, dan yang kedua teman-teman bisa mencoba untuk mengkonsumsinya setiap hari. Semoga teman-teman yang udah nonton video aku selalu suka dengan video-video yang aku upload di channel YouTube aku. Aku ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah berlangganan di channel aku. Jangan lupa aku boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan juga hidupin lonceng notifikasinya biar saat aku upload video baru teman-teman jadi orang pertama yang tahu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.